Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Rahel Emanuel dengan NPM 2020 01500216. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang metode ilmiah dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, ada Andini Mega Pratiwi. Yang kedua, ada Ega Rahel sebagai saya. Yang ketiga, Noval Wicaksono. Pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian. Penelitian sendiri merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Karakteristik metode ilmiah. Metode ilmiah memiliki 5 karakteristik yang dibagi berdasarkan sifatnya. Yang pertama, bersifat kritis dan analitis, yang artinya peneliti dengan rinci melakukan observasi dan eksperimen untuk mendapatkan hasil yang relevan dan akurat. Yang kedua, bersifat logis. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dapat dijelaskan dengan logis, bukan berdasarkan firasat atau hal lain yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Yang ketiga, bersifat objektif, yang artinya hasil penelitian yang didapat harus objektif. Dalam arti hasil tersebut hanya bisa dilakukan oleh peneliti, bukan hasil rekayasa. Yang keempat, bersifat empiris, yang artinya hasil penelitian didapatkan dari kegiatan nyata yang benar-benar terjadi, bukan karangan atau opini. Yang terakhir, yang kelima, bersifat konseptual, yang artinya berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan konsep-konsep suatu fenomena, bagaimana fakta tersebut terjadi, dan kaitan diantaranya. Selanjutnya, langkah-langkah metode ilmiah. Langkah awal suatu penelitian adalah melakukan perencanaan. Perencanaan ini sangat penting untuk keberhasilan suatu eksperimen. Yang pertama, merumuskan masalah. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan ilmiah yang bersifat terbuka yang memungkinkan adanya jawaban yang beragam. Rumusan pertanyaan ini perlu dicari jawabannya melalui eksperimen. Yang kedua, menemukan hipotesis. Setelah berhasil merumuskan, teman-teman bisa mengajukan jawaban sementara atas pertanyaan yang bernama lain hipotesis. Hipotesis itu harus logis dan diajukan berdasarkan fakta. Yang ketiga, menetapkan variabel penelitian. Variabel percobaan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Ada 3 jenis variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat atau bergantung, dan variabel tetap. Yang keempat, menetapkan prosedur kerja. Prosedur kerja merupakan langkah-langkah kerja yang terperinci dan runtut. Urutan langkah kerja ini dibuat ringkas, namun dapat menggambarkan secara tepat pekerjaan yang harus dilakukan. Yang kelima, mengumpulkan data. Setiap gejala yang terjadi dalam percobaan harus dicatat saat itu juga. Dengan begitu, teman-teman dapat memperoleh data yang lebih akurat. Selanjutnya, kalian perlu mengorganisasi untuk memudahkan dalam menganalisis dan mengumpulkan hasil percobaan. Oleh karena itu, teman-teman perlu menyiapkan tabel data pengamatan sebelum melakukan percobaan. Selanjutnya, mengolah dan menganalisis data. Tabel dan grafik merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk menyusun dan menganalisis data. Tabel dan grafik ini menampilkan bagaimana variabel terikat berubah sebagai respon terhadap perubahan variabel bebas. Ketujuh, membuat kesimpulan. Dalam menyusun suatu kesimpulan, kalian harus memutuskan apakah data yang dikumpulkan mendukung hipotesis atau tidak. Selain itu, kalian juga harus mengulang suatu penelitian beberapa kali sebelum dapat menarik suatu kesimpulan. Kedelapan, mengkomunikasikan hasil penelitian. Mengapa harus mengkomunikasikan penelitian? Sosialisasi hasil penelitian penting dilakukan agar hasil penelitian teman-teman diketahui pihak lain. Bagaimanakah cara mengkomunikasikan suatu hasil penelitian? Suatu hasil penelitian dapat dikomunikasikan melalui 2 cara, tertulis dan lisan. Selanjutnya, implikasi metode ilmiah dengan pendidikan.
Perkembangan pola pikir manusia dimulai pada zaman Babilonia, di mana orang percaya mitos, ramalan berdasarkan perbintangan, bahkan percaya adanya banyak dewa. Pengetahuan tersebut mereka peroleh dengan cara 1. Prasangka, suatu anggapan benar padahal baru merupakan kemungkinan benar atau kadang bahkan tidak mungkin benar. 2. Intuisi, suatu pendapat seseorang yang diangkat dari pengetahuannya terdahulu melalui suatu proses yang tidak didasari. 3. Trial dan error, metode mencoba atau untung-untungan. Yang terakhir, kesimpulan. Penelitian merupakan metode menemukan kebenaran yang dilakukan dengan critical thinking atau berpikir kritis. Dengan demikian, penelitian merupakan proses penemuan jawaban yang ilmiah atas masalah yang terjadi melalui pendekatan yang sistematis, logis, kritis yang terkontrol oleh bukti empiris untuk mencapai kebenaran ilmiah atau pengetahuan ilmiah. Penelitian bisa menggunakan metode ilmiah, scientific method, atau non-ilmiah, unscientific method. Metode ilmiah atau proses ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Metode ilmiah harus mempunyai sifat bebas prasangka, menggunakan prinsip analisis, menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif, atau harus dengan alasan dan bukti yang lengkap dan dengan pembuktian yang objektif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.